Halo Sobat Smekatulasma, first time ketemu lagi bareng saya Riko Tomboti di Suara Podcast Smekatulasma. Dan hari ini di hari spesial, Hari Kartini 2021, saya sudah ditemani dengan dua guru eksi saya. Dengan dua generasi pastinya. Bersama dengan Ibu Bisa ada dan Ibu Bu Siska. Bu Siska, kalau boleh tahu ini dari guru mata pelajaran apa ya Bu ya? Iya. Mungkin biar Sobat Smekatulasma biar tahu. Oh belum tahu, baik. Belum. Saya Bu Siska, pengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan Bu Lis? Kalau saya mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Iya. Jadi sudah tahu kan Ibu, hari ini adalah hari spesial bagi seorang kaum wanita di Indonesia, khususnya mungkin pelajar atau pemuda-pemuda di luar sana. Dan pastinya hari ini saya mengundang kedua ibu yang sangat luar biasa ini ke sini untuk saya interogasi dikit-dikit. Iya. Tapi saya bukan polisi loh Bu. Iya. Jadi iya betul sekali. Jadi mengenai Hari Kartini yang sangat spesial ini tanggal 21 April 2021. Mungkin kalau dari Bu Siska dan Bu Lisa ada sendiri, arti Kartini itu seperti apa sih? Bisa dimulai dari Bu Lisa aja terlebih dahulu. Kartini kalau menurut Bu Lis itu adalah sosok wanita yang luar biasa. Pantas sekali untuk beliau dijadikan seorang pahlawan di Indonesia ini yang patut kita acungi jempol yang luar biasa. Karena perjuangannya untuk membuka pola pikir masyarakat Indonesia. Kalau dulu kan wanita dianggap kawula nomor 2 atau kawula wingking, ya. Tapi berkat perjuangan Kartini sampai sekarang ini, alhamdulillah wanita di Indonesia betul-betul diangkat derajatnya, betul-betul diakui bahwa wanita pun juga mampu untuk berprestasi tentunya. Ya. Betul sekali. Kalau dari Bu Siska? Iya, menambahkan dari penjelasannya Bu Lis memang benar. Jika mungkin tidak ada Kartini kita nggak seperti ini ya Bu ya. Ya, semua generasi bangsa Indonesia mungkin juga khususnya untuk wanita pasti bakalan keterbelakangan di dunia pendidikan. Seperti itu ya Bu ya. Kalau sejarah sendiri yang berkesan dengan Bu Lis dan Bu Siska yang sudah seperti ini, kira-kira sejarah yang berkesan dari seorang sosok Kartini itu seperti apa? Iya, kalau menurut saya ya Bu Lis ya, sosok Kartini ini yang paling berkesan dalam kehidupan saya itu dia itu kan anak seorang Bupati Jepara ya. Iya. Kemudian tentunya ibunya itu hanya seorang selir, tidak dari kalangan bangsawannya Belanda, tapi dia dapat mengenyam pendidikan sampai di negeri Belanda dengan segala macam pengorbanannya itu tadi, yang dulunya kan dia juga melepaskan adat-adat ataupun bukan adat ya, gimana ya, kebiasaan orang Jawa di Jepara kan zaman dulu kalau perempuan tuh istilahnya itu cukup 3M aja gitu ya, di dapur, di ranjang seperti itu ya, kasarannya kan cuma. Dengan Kartini ini, dengan pemikirannya yang sangat cemerlang tadi, yang terang banget. Jadi yang namanya perempuan juga harus punya pendidikan yang tinggi sama derajatnya dengan laki-laki. Itu sih menurut saya. Iya, sosok Kartini sangat luar biasa sekali Bu ya. Mungkin Bu Lis mau menambahkan. Kalau saya perjuangan Kartini seperti tadi, kalau untuk pendidikan luar biasa. Tapi di sisi yang lain, yang patut kita contoh adalah begitu beliau dijodohkan dan menikah dengan seorang pria, beliau juga berjuang untuk keluarganya. Dan yang luar biasa perjuangannya, yang patut kita contoh adalah setelah menikah beliau juga bisa mengajak tetangga-tetangga dekat untuk bisa belajar dengan Kartini meskipun hanya baca, tulis dan lain sebagainya. Terus kemudian di sisi yang lain, ketaatan pada suami juga luar biasa. Ada keinginan yang luar biasa dari Kartini untuk bisa mengenyam mengenyam pendidikan yang lebih tinggi di negeri Belanda, tapi karena sudah menikah dan harus taat pada suami, ini jadi stuck. Tapi masih tetap ada tukar pikiran antara Kartini dengan sahabatnya yang ada di Belanda.
ini luar biasa untuk bisa membuka wacana kita. Jadi kalau sudah standarnya itu pada waktu itu sudah plek seperti itu, pendidikan hanya seperti itu, tapi Kartini masih mencoba untuk komunikasi dengan dunia luar. Ini yang luar biasa sekali. Terus kemudian Kartini adalah seorang syahid juga. Karena apa? Beliau meninggal dunia pada saat melahirkan putranya. Subhanallah, ini luar biasa sekali perjuangan seorang wanita yang begitulah pengorbanan seorang wanita untuk segalanya itu harus diperjuangkan betul, dan itu harus kita contoh ya. Tak lepas dari kata Kartini, sekarang Bu Siska dan Bu Lisa ada kan sudah menjadi guru di SMK Negeri 12 Malang. Sudah beberapa tahun mengajar di sini. Pandangannya sendiri sih terhadap kaulo milenial di SMK Negeri 12 Malang ini seperti apa sih? Mungkin dari sisi prestasinya atau dari sisi perkembangannya itu seperti apa? Ya, kalau menurut Bulis, alhamdulillah untuk prestasi anak-anak SMK Tulasma tentunya generasi Kartini muda di SMK Tulasma ini alhamdulillah juga banyak yang sudah mengukir prestasi, baik masih berada di SMK ini maupun yang sudah melanjutkan di perguruan tinggi maupun yang sudah bekerja. Tidak hanya itu saja, yang wajib untuk dikembangkan lagi adalah juga ini masalah akhlaknya ya, untuk attitude-nya. Banyak juga dari kita anak-anak yang attitude-nya sudah lumayan bagus dan ada yang masih perlu belajar lagi untuk menjadi lebih bagus lagi. Nah, ini proses ya yang harus digarisbawahi, bahwa itu adalah proses yang harus kita hargai semuanya. Iya, baik Ibu. Kalau dari sisi pandangannya yang sekarang mungkin banyak dicap perempuan-perempuan sekarang mungkin kalau keluar attitude-nya nggak sopan yang kayak tadi disampaikan oleh Bu Lisa ada, terus dengan cara penyampaian etikanya mereka yang kurang sopan. Nah, pandangannya sendiri mungkin nggak terfokus pada satu topik ya Bu ya, mungkin di topik lain yang tidak terlihat atau ibaratnya tak kasat mata seperti itu. Pandangannya sendiri terhadap milenial di luar sekolah itu perilakunya seperti apa sih Bu di Kartini sekarang ini? Sekarang, iya, kalau dilihat masa sekarang ini memang banyak sekali hal-hal yang mungkin harus digarisbawahi untuk bagi mereka yang sudah mungkin ada yang berada di luar jalur konteks yang normatif begitu ya, yang nilai dan norma-norma yang berkembang sekarang ini ya. Marilah kita sama-sama belajar ini ya. Jangan hanya menuruti kesenangan saja, hura-hura saja, menuruti nafsunya saja. Ini mumpung juga edisi Ramadan, sekaligus promo ini ya. Sekaligus Covid juga sampai kita pakai masker Ibu ya. Ini ya kita coba untuk mulai belajar lagi, meredam diri, meredam nafsu dan lain sebagainya untuk bisa bertindak lebih baik lagi. Ya, tidak menutup kemungkinan kita yang ada di sini malah lebih baik dalam proses belajarnya itu daripada yang sebelumnya. Ya. Mungkin dari Bu Siska ada tambahan mengenai pandangannya terhadap kaum Kartini milenial di luar sana. Iya, kalau menurut saya banyak sisi positif ya dari generasi muda bangsa Indonesia ini, terutama kaum Hawa, sangat-sangat meroket banget, terutama dari prestasi, entah itu dari segi agama dan lain-lainnya. Banyak sekali sekarang CEO juga perempuan ya, tidak hanya laki-laki. Kemudian dalam apalagi yang nomor satu di era MEA ini, perdagangan kebanyakan juga dikuasai. Banyak sekali kan anak-anak SMK 12 juga yang sedang mencoba untuk terjun di wirausaha. Itu banyak sekali sampai perempuannya. Ada komunitasnya Bu ya. Iya, ada komunitasnya juga gitu. Terus kemudian untuk yang paling penting terkait literasi membaca, banyak sekali novelis yang kemarin cilik perempuan itu juga sudah bagus banget prestasinya. Iya, masih SD sudah meluncurkan buku ya Mas ya. Luar biasa ya. Iya, cewek. Sudah banget bagus banget Kartini Indonesia di zaman sekarang dari segi positifnya ya. Baik Bu. Sebagai penutup podcast kita di hari ini Bu, spesial edisi Kartini 21 April 2021, harapannya dan ucapan untuk
Kartini di tahun 2021 seperti apa? Mungkin dari harapannya terlebih dahulu, bisa dimulai. Iya. Iya. Kartika. Bingung ya? Kartika. Iya. Kartika. Kalau harapannya untuk generasi perempuan saat ini, generasi milenial ya, generasi strawberry, nomor satu jangan mudah tertipu. Nah, biasanya anak zaman sekarang itu gampangnya itu ditipu. Kalau ada masalah A, kemudian tiba-tiba langsung pikirannya, oh ya wes A aja. Kalau ada temannya B, pikirannya oh B aja. Apalagi mereka itu lebih sensitif terhadap hal-hal yang istilahnya memicu hati mereka untuk entah itu mudah bersedih, entah itu mudah senang. Jadi tidak boleh gampang sedih, gampang senang. Harapannya mereka harus fokus dengan tujuan hidup, ya terutama ya sukses dunia akhirat. Seperti itu. Jadi untuk masalah godaan-godaan yang misalnya pacaran atau apa ya itu dikesampingkan dulu gitu. Nomor satu harus fokus dulu gitu menurut saya harapannya. Harapan dari Tulisa ada? Harapannya dari saya, ya saya inginkan semuanya generasi muda sekarang, para pemudi ya terutama itu bisa menjaga akhlaknya nomor satu ya. Nomor satu akhlaknya, kemudian semangat belajarnya juga karena sudah banyak prestasinya lebih ditingkatkan lagi supaya kita lebih bermanfaat ya, karena dalam hadis juga disebutkan manusia yang paling mulia itu adalah manusia yang paling bermanfaat untuk sekitarnya ya. Kalau tadi harapan, sekarang ucapan untuk Kartini 2021 spesial birthday. Iya. Yel-yelnya ini boleh. Masa ada yel-yelnya? Ada yel-yelnya ya. Mana tadi belum di briefing ini yel-yelnya. Masa sebentar? Selamat, ucapan selamatnya itu. Selamat Hari Kartini yang keberapa ya? Oh, sudah banyak Ibu. Sudah banyak, nggak perlu yang keberapa? Nggak perlu. Selamat Hari Kartini untuk warga Indonesia. Semoga kita para Kartini Indonesia semakin jaya. Ya. Dari Bu Lis. Oke, Kartini Indonesia, Kartini yang bermartabat, Kartini generasi muda yang luar biasa, manfaat hidupnya fit dunya wal akhirah. Semangat. Ya. Baiklah Ibu, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di podcast Semekatul Asma hari ini spesial Hari Kartini. Mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatan. Insya Allah. Terima kasih atas undangannya ya. Baik, sama-sama. Terima kasih. Ya. Baiklah Sobat Semekatul Asma, itu tadi adalah suara podcast Semekatul Asma hari ini edisi Hari Kartini 2021. Sampai kembali lagi di edisi selanjutnya. SMK Negeri 12 Malang, disiplin, santun, literasi.